Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go, I'm coming for the gold. All eyes on me, let's go. Let's go, welcome to the show. All eyes on me, let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me, let's go. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Tenisi, pada episode kali ini seperti biasa kita bakalan melakukan unboxing dan juga mereview produk-produk yang ada di 994 dan juga memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang bakalan kita bahas pada episode kali ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, tanpa menunggu berlama-lama langsung saja kita lihat produk apa yang bakal kita bahas pada episode TNT kali ini. Oke Sobat Tenisi, ini adalah blower Sugon 8630 Pro. Bagi Sobat Tenisi yang mungkin mengikuti episode TNT kita dari episode pertama sampai episode yang terakhir kemarin, mungkin kita pernah membahas blower Sugon 8630 Pro ini dari produk Sugon. Jadi untuk Sobat Tenisi, pada episode kali ini kita bakalan remake atau membuat ulangan dari 8630 Pro karena ada upgradean terbaru atau perubahan dari blower Sugon 8630 Pro ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, tanpa menunggu berlama-lama langsung saja kita lihat, kita unboxing dan juga kita lihat fitur apa saja yang disuguhkan dari blower Sugon 8630 Pro ini. Dan juga kita bakalan lihat bersama-sama apa sih upgradean atau perbedaan antara 8630 Pro seri yang sebelumnya atau edisi sebelumnya dengan 8630 Pro pada edisi episode kita kali ini. Langsung saja kita unboxing blower Sugon 8630 Pro ini. Oke, untuk secara packaging Sobat Tenisi, secara dimensi dia sama dengan seri yang sebelumnya. Untuk yang pertama itu Sobat Tenisi tentunya dapatkan adalah manual book atau user manual yang bisa Sobat Tenisi baca dan juga lebih dalam lagi mengetahui mengenai blower Sugon 8630 Pro. Jadi manual book ini berfungsi sebagai buku panduan Sobat Tenisi untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai blower Sugon 8630 Pro ini. Jadi untuk Sobat Tenisi yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang blower ini, Sobat Tenisi bisa baca terlebih dahulu buku manual booknya. Untuk yang selanjutnya seperti biasa, ini ada warranty card, ada sertifikat dari blower Sugon atau dari produk Sugonnya langsung. Ini menandakan blower Sugon 8630 Pro ini yang ada di depan kita ini adalah asli atau original dari Sugon. Ini ada sertifikatnya langsung. Dan yang selanjutnya seperti biasa ada pengaman atau styrofoam untuk melindungi blower dari benturan keras ketika blower ini dikirim untuk Sobat Tenisi di luar sana. Oke, selanjutnya kita bakalan lihat bersama-sama. Untuk yang pertama, Sobat Tenisi bisa langsung lihat pada bagian dalam sini langsung nampak untuk unit dari blower Sugon 8630 Pro ini. Kita geser dulu. Untuk blower Sugon 8630 Pro, dia dimensinya sama dengan 8620, 8610 dari produk Sugon juga. Jadi untuk Sobat Tenisi nanti kita lihat secara lebih detail lagi perbedaannya antara 8620, 10 dan juga 8630 Pro edisi yang sekarang dan juga edisi yang sebelumnya. Oke, ini adalah unit dan gagangnya. Ini menyatu langsung. Dan selanjutnya di sini ada kabel power. Tentunya untuk Sobat Tenisi secara packaging ini sangat aman dari Sugonnya langsung. Dia sudah dilengkapi dengan wrap atau plastik yang tentunya melindungi unit yang ada di dalamnya tetap terlindung ya, terhindar dari yang namanya baret-baret atau mungkin dengan menggunakan styrofoam ini terhindar dari yang namanya benturan keras yang bisa berdampak pada bodi dan juga beberapa komponen yang ada pada power supply ini. Selanjutnya Sobat Tenisi bisa dapatkan juga kabel ground, kuncian segi 5 yang nanti kita bakalan bahas fungsi dari kuncian ini.
Ini salah satu komponen yang sangat penting dari blower ini. Oke, untuk selanjutnya sobat teknisi juga dapatkan dudukan yang cukup bagus dari 8630 dengan seri Sugon TJ251. Tentunya untuk sobat teknisi yang mungkin sudah memiliki 8610, 8620 sudah mengetahui dari dudukan blower Sugon TJ251 ini. Jadi untuk sobat teknisi nanti kita bakalan lihat perbedaan TJ251 edisi sebelumnya dengan edisi yang sekarang, karena ada sedikit perbedaan dari dudukan gagang blower ini. Oke, selanjutnya sobat teknisi yang terakhir itu sobat teknisi dapatkan adalah nozzle atau mata dari gagang blower tersebut. Nah, ini adalah salah satu hal yang membedakan edisi 8630 yang sebelumnya dengan 8630 edisi yang sekarang. Kita bakalan bahas dan kita coba review satu persatu nanti perbedaan dari 8630 Pro edisi yang sekarang dengan 8630 Pro edisi sebelumnya. Oke sobat teknisi, inilah package atau paket penjualan yang sobat teknisi dapatkan atau perlengkapan yang sobat teknisi dapatkan ketika membeli blower Sugon 8630 Pro. Untuk selanjutnya kita bakalan keluarkan dulu unitnya dan juga beberapa komponennya dari bungkus plastiknya terlebih dahulu. Oke, di sini ada kabel ground, mungkin kita tidak gunakan ya. Ini ada kabel, ada kunci segi 5. Oke, ini ada kabel power yang tentunya sudah include dengan 3 kaki. Yang sudah terdapat grounding di dalam kabel power ini. Oke, selanjutnya di sini kita langsung buka saja untuk blower Sugon 8630 Pro nya. Yang pertama kita buka itu adalah unitnya, bungkus plastik dari unitnya. Nah, untuk kertas kuning ini adalah lisensi untuk nozzle-nya, eliminate odor ya. Oke, selanjutnya untuk gagang ini kita panjangkan dulu, lalu kita lipat. Oke, karena plastik ini dia menempel dengan karet atau selang dari gagang blower ini. Oke, setelah kita lipat, nah ini dia sobat teknisi bisa perhatikan perbedaan nanti antara 8630 Pro yang sekarang dengan yang sebelumnya. Oke sobat teknisi, selanjutnya di sini kita lihat, mungkin kita bahas dulu yang pertama. Secara look sobat teknisi bisa lihat 8630 Pro ini dengan edisi sebelumnya tentu tidak ada perbedaan. Dia tetap menggunakan sistem penggantian gagang langsung dari luar, atau dia menggunakan pin dalam proses pergantian gagang atau pemasangan gagang pada gagang 8630 ini. Ini yang membedakan 8610 dengan 8610, 8620 dan juga 8630 dari produk Sugon ini. Jadi untuk sobat teknisi mungkin bisa perhatikan juga pada episode 8650 blower 8650 dari Sugon, dia juga menggunakan sistem soket atau sistem pasang langsung dari luar untuk gagangnya sendiri. Dan untuk pada bagian gagangnya juga sudah terdapat tombol channel yang tentunya channel 1, 2, 3 dan 4. Dan pada bagian belakang gagang ini sobat teknisi bisa lihat ada tombol yang berwarna biru. Ini berguna untuk pengaktifan fitur angin saja yang dapat dikeluarkan oleh blower Sugon 8630 ini. Jadi untuk blower Sugon 8630 dia mengambil sedikit dari mengadopsi dari 8650 dan juga mengambil dari 8620 di edisi sebelumnya. Jadi untuk sobat teknisi 8630 ini adalah kolaborasi dari blower Sugon 8620 DX Pro dengan 8650 DX Pro 8650. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin sudah menggunakan salah satu dari seri blower dari Sugon, mungkin juga dapat membedakan apa perbedaan dan juga apa hal-hal yang ada di blower Sugon ini. Jadi untuk sobat teknisi selanjutnya kita bahas mengenai perbedaan 8630
edisi yang sekarang dengan 8630 edisi yang sebelumnya. Jadi untuk blower Sugon 8630 Pro ini dia menggunakan untuk edisi yang sekarang dengan headgun yang lebih slim atau lebih kecil. Jadi untuk elemennya juga ini menggunakan sistem yang tentunya lebih mempermudah sobat teknisi dalam pergantian elemen atau headgunnya dari gagang blower ini. Jadi untuk sobat teknisi, perbedaan 8630 Pro yang edisi sebelumnya dengan yang sekarang itu yang paling mencolok adalah untuk bagian headgunnya. Nah, secara keseluruhan, secara fitur dan juga perlengkapan dia sama, dan untuk bagian headgunnya ini dia mengikuti dengan edisi 8650 yang sekarang. Tentunya karena headgunnya sudah diganti, tentu nozzle yang digunakan juga berubah seperti halnya 8650 pada blower Sugon atau edisi yang kita bahas di episode TNT sebelumnya. Untuk package yang sekarang, jika sobat teknisi sudah memiliki 8630 Pro ini di edisi yang sebelumnya, itu sobat teknisi dapatkan 6 nozzle. Untuk yang sekarang dia hanya menggunakan 4 nozzle bertipe lurus atau tidak ada spiral lagi. Jadi untuk blower Sugon 8630 ini dia hanya mendapatkan 4 nozzle saja dalam package penjualannya, yang sama dengan blower Sugon 8650 edisi yang terbaru yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Oke, untuk sobat teknisi, nanti kita bakalan lihat bersama-sama fitur apa yang diadopsi dari 8620 DX Pro dan juga 8650 dari blower Sugon. Jadi untuk 8630 ini secara perbedaan dengan edisi 8630 sebelumnya, yang paling signifikan dan yang paling mencolok adalah pada bagian headgun dan juga bagian nozzle-nya. Oke, untuk sobat teknisi, untuk selanjutnya kita coba langsung nyalakan saja blower Sugon 8630 DX Pro ini. Jadi untuk blower Sugon 8630 DX Pro ini dia maksimal bisa mengeluarkan panas di temperatur 550 derajat Celcius. Dan juga untuk minimal dia bisa mengeluarkan panas di angka 100. Untuk udaranya itu sobat teknisi bisa maksimal di angka 200, dan juga untuk minimalnya dia bisa sampai ke angka 1. Oke, untuk yang pertama mungkin kita bakalan sedikit membahas pada bagian displaynya sebelum kita nyalakan. Sobat teknisi bisa lihat pada bagian display atau bagian depan dari blower Sugon 8630 Pro ini. Sobat teknisi dapatkan di sini ada 4 tombol channel pada bagian tengah. Tentunya secara berurutan ke samping. Channel 1, 2, 3, dan 4. Untuk bagian sini ada switch on off. Untuk pada bagian kanan tombol atas bawah ini sobat teknisi bisa gunakan untuk sebagai set temperatur. Jadi bisa untuk menaikkan temperatur. Untuk sedangkan bagian kiri ini sobat teknisi dapatkan untuk settingan udaranya dari blower Sugon ini. Dan untuk pada bagian bawah sini adalah tombol menu yang sobat teknisi bisa gunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur yang ada pada blower Sugon 8630 Pro ini. Jadi ada beberapa fitur seperti lock unlock yang sobat teknisi bisa aktifkan, dan juga buzzer Celsius Fahrenheit atau sobat teknisi bisa ganti nanti untuk skala temperaturnya bisa menggunakan Celsius ataupun Fahrenheit. Dan juga yang paling penting tentunya blower ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kalibrasi yang tentu sangat berguna untuk sobat teknisi agar mendapatkan akurasi panas yang ditampilkan dan yang dikeluarkan itu sama. Jadi fungsi dari kalibrasi itu adalah meningkatkan akurasi settingan yang sobat teknisi inginkan dengan panas temperatur yang sobat teknisi keluarkan dari gagang blower ini. Jadi sobat teknisi untuk pada bagian gagang ini sobat teknisi bisa lihat di sini ada untuk tombol setiap channelnya, dan untuk bagian belakang sini ada untuk tombol tombol pengaktifkan fitur udara. Jadi tombol untuk 8630 dia mengadopsi fitur pengeluaran udara saja tanpa mengeluarkan panas pada gagang blower ini. Jadi untuk sobat teknisi 8630 ini
dia mengadopsi sistem dari 8650 dari blower Sugon juga. Dan untuk pada bagian belakang, sobat teknisi bisa lihat pada bagian sini sudah terdapat switching merah. Ini difungsikan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi tombol yang ada pada gagang blower. Jadi untuk blower Sugon 8630 Pro ini, untuk setiap tombol yang ada pada gagangnya bisa dinonaktifkan jika sobat teknisi melakukan penonaktifan pada tombol switching ini. Jadi untuk sobat bisa lebih bebas untuk menggunakan tombol yang ada atau tidak digunakan. Sedangkan untuk di 8650 tidak ada pilihan atau tombol switching ini pada blowernya atau pada station blower. Untuk pada bagian samping ini ada karet atau dudukan untuk nozzle. Tentunya ini berfungsi untuk menyimpan nozzle yang sobat teknisi jarang gunakan, atau mungkin beberapa nozzle yang sudah sobat teknisi miliki atau beli terpisah. Sobat teknisi bisa lakukan penyimpanan nozzle pada bagian samping ini, karena untuk karet ini dia mencengkram nozzle ini cukup bagus ya, jadi terhindar dari yang namanya lepas. Dan tentunya hal yang tidak kita inginkan itu nozzle-nya hilang, karena untuk nozzle ini harganya cukup lumayan, apalagi sobat teknisi membeli secara terpisah, itu harganya cukup lumayan ya untuk nozzle dari headgun-nya ini. Oke sobat teknisi, mungkin untuk tidak berlama-lama kita bakalan langsung bahas dan kita coba nyalakan blower Sugon 8630 Pro ini. Oke sobat teknisi, langsung saja kita lihat dan kita nyalakan seperti apa tampilan blower Sugon 8630 Pro ini. Mungkin sebagai informasi untuk tampilan 8630 Pro ini dengan edisi sebelumnya tentunya sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi untuk sobat teknisi kita langsung nyalakan. Sobat teknisi bisa lihat pada bagian tampilan digital display-nya ini. Untuk pada bagian sini ini adalah setting temperatur atau angka untuk temperatur yang sobat teknisi nanti bisa lakukan pengecekan. Nah, di sini untuk bagian tengah ini adalah aktual temperatur. Jadi ketika gagang diangkat, ini adalah aktual temperatur yang bakalan tertera dan mengikuti settingan temperatur yang sobat teknisi setting. Dan untuk yang selanjutnya pada bagian sini ini adalah angka yang bakal sobat teknisi dapatkan ketika sobat teknisi sudah setting di angka udara atau angin yang sobat teknisi bisa nanti setting. Nah ini di angka 60, maka nanti ketika gagang diangkat bakalan mengikuti settingan yang sudah sobat teknisi setting. Oke, untuk sobat teknisi yang pertama mungkin kita bakal bahas tentang fitur yang ada. Yang pertama pada bagian menunya ini. Jadi beberapa fitur yang ada yang telah kita sebutkan tadi itu diaktifkan melalui satu tombol menu saja dengan beberapa kombinasi tombol. Untuk yang pertama mungkin satu klik atau hold, itu sobat teknisi langsung bisa dapatkan tulisan SPK atau speaker. Untuk pada bagian sini off, jadi bunyi beep atau bunyi pada blower ini sudah tidak ada lagi. Jadi untuk sobat teknisi bisa lakukan penonaktifan suara atau buzzer atau speaker dari blower Sugon ini. Lalu kita nyalakan lagi dengan hold, dan 2 kali klik itu merubah skala temperaturnya dari Celsius ke Fahrenheit, dan 2 kali klik lagi itu mengembalikan dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi untuk skala sobat teknisi bisa nanti bebas menggunakan Celsius ataupun Fahrenheit dengan cara 2 kali klik atau double klik pada tombol menu. Oke sobat teknisi, untuk selanjutnya ada fitur kalibrasi pada blower Sugon 8630 Pro ini. Dengan cara sobat teknisi cukup lakukan penonaktifan atau mungkin dalam keadaan mati dahulu. Jadi sobat teknisi lakukan hold pada tombol menu, lalu lakukan on unit, maka bakal tampil seperti
Sobat Teknisi bisa lihat di sini, bagian sini ada save dan bagian sini bakalan kedip-kedip. Lakukan setting atau penyetingan menggunakan tombol settingan udara pada bagian kiri nih. Sobat Teknisi bisa naikkan dan turunkan. Ini turunkan, naikkan. Dan untuk kalibrasinya ini bisa Sobat Teknisi lakukan di angka minus 99 dan juga di angka plus 99. Sedangkan karena ini unitnya baru, kita melakukan proses kalibrasi di angka 0 saja. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin masih ragu dengan hasil yang dikeluarkan dari temperatur atau suhu yang dikeluarkan dari gagang atau blower ini, Sobat Teknisi bisa lakukan pengecekan atau pengkalibrasian kembali. Sobat Teknisi bisa lakukan proses kalibrasi menggunakan kalibrator atau mungkin juga bisa menggunakan beberapa multitester yang sudah support untuk pengecekan suhu ataupun temperaturnya. Oke, ketika Sobat Teknisi sudah dapatkan kalibrasi nanti dengan cara mengangkat, maka Sobat Teknisi pastikan nih bagian settingan 370, Sobat Teknisi nanti bisa lihat di kalibrator Sobat Teknisi masing-masing apakah aktual temperatur sama dengan settingan temperatur yang Sobat Teknisi inginkan. Jika terjadi kenaikan, Sobat Teknisi cukup lakukan proses turun hingga mencapai temperatur yang Sobat Teknisi inginkan. Nah, ketika sudah didapatkan, Sobat Teknisi cukup lakukan proses peletakan gagang blower di dudukan TJ251-nya. Dan Sobat Teknisi sudah dapatkan kalibrasi yang tentunya sudah akurat atau real dengan temperatur yang Sobat Teknisi inginkan. Oke, di sini masih kedip-kedip. Nanti kita bakalan accept atau lakukan proses klik kembali pada tombol menunya ini atau settingannya ketika sudah sleep atau ketika pada Sobat Teknisi melakukan proses kalibrasi sudah didapatkan angka yang pas, lakukan proses klik lalu kita taruh kembali gagangnya juga bisa. Oke, untuk proses kalibrasi seperti itu, Sobat Teknisi bisa lakukan proses kalibrasi menggunakan multitester atau mungkin langsung kalibrator juga bisa. Oke, itulah proses kalibrasi. Untuk selanjutnya kita bakalan coba untuk fungsi fitur lock unlock. Jadi setiap blower dari Sugon mulai dari 8610, 20, 30 Pro ini dan juga 8650 itu memiliki fitur lock unlock yang tentunya itu berfungsi untuk mengunci settingan yang sudah Sobat Teknisi setting. Mulai dari sistem settingan channelnya yang sudah Sobat Teknisi set masing-masing channelnya 1 sampai 4 sesuai kebutuhan Sobat Teknisi, dan juga untuk settingan temperatur kalibrasinya itu Sobat Teknisi bisa melakukan penguncian yang bertujuan itu agar settingan yang Sobat Teknisi sudah set dan juga sudah Sobat Teknisi simpan itu tidak bisa diotak-atik lagi oleh orang selain Sobat Teknisi itu sendiri. Jadi lakukan proses lock unlock tersebut dengan cara menonaktifkan atau dalam keadaan mati seperti ini, lalu hold di channel 4, lalu nyalakan unit Sobat Teknisi. Maka di sini akan tampil tulisan lock di untuk bagian sini on. Kalau sudah on berarti fitur lock unlock sudah aktif ya. Jadi ketika Sobat Teknisi angkat gagang, maka di sini tidak bisa Sobat Teknisi lakukan proses naik turun temperatur ataupun proses settingan. Sedangkan untuk channel itu tetap bisa, karena untuk fitur lock unlock ini hanya mengunci pada bagian naik turun temperatur dan juga bagian menunya saja. Untuk Sobat Teknisi itu berfungsi agar settingan yang sudah Sobat Teknisi simpan itu tidak dapat diotak-atik oleh pihak luar atau mungkin orang yang Sobat Teknisi tidak ketahui. Jadi fitur lock unlock ini bakalan membaca ketika Sobat Teknisi melakukan naik turun temperatur, dia bakalan error, lock error.
Sedangkan untuk blowernya tetap berjalan seperti biasa atau normal untuk secara settingannya dan juga secara penggunaannya tetap normal. Hanya ini tidak bisa dilakukan proses naik turun temperatur dan juga udaranya. Jadi untuk sobat teknisi, jika sobat teknisi ingin melakukan proses kalibrasi atau mungkin proses perubahan settingan dari setiap channel ini, sobat teknisi harus lakukan dulu yang namanya proses unlock. Jadi untuk fitur lock unlocknya, sobat teknisi lakukan proses pengunlockan dulu. Jadi untuk lock tadi, fitur locknya kita off-kan dulu atau matikan dulu dengan cara yang sama. Itu matikan unit atau unit dalam keadaan mati. Itu sobat teknisi lakukan hold atau tekan lama pada channel 4 sambil dinyalakan sampai ada tulisan lock off. Maka fitur yang terdapat yaitu lock unlocknya sudah off atau mati ya. Dan di sini sobat teknisi bisa lakukan proses naik turun temperaturnya kembali. Jadi untuk tombol menu sudah normal, ini sobat teknisi bisa lakukan proses naik turun temperatur secara normal kembali. Itulah fungsi dari fitur lock unlock yang tentunya berfungsi sebagai pengaman untuk sobat teknisi ketika sudah mendapatkan settingan yang sobat teknisi ingin set pada unit yang sobat teknisi miliki di meja servis masing-masing. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur yang ada pada blower Sugon 8630, mulai dari set temperatur, dari set suhu temperaturnya dan juga udara, dan juga ada 4 channel yang sobat teknisi bisa setting sesuai kebutuhan sobat teknisi masing-masing. Dan juga selanjutnya ada untuk skala temperaturnya, sobat teknisi bisa gunakan Celsius dan juga Fahrenheit, dan juga bisa menonaktifkan speakernya dan juga menonaktifkan speakernya. Dan selanjutnya ada fitur kalibrasi dan juga lock unlock. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin ada pertanyaan untuk fitur lock unlocknya, itu adalah berfungsi untuk proses penguncian settingan yang berfungsi agar settingan tidak bisa dirubah kembali. Jadi untuk sobat teknisi, selanjutnya untuk blower Sugon 8630 ini, karena dia mengadopsi sistem dari 8650 dari Sugon juga dan 8620 DX Pro. Jadi untuk tombol anginnya, jika di 8650 dari blower Sugon, itu untuk settingan angin bisa disetting di angka di bawah 180, karena untuk bawaan pabriknya di angka 180, sedangkan untuk 8630 ini tidak bisa disetting ya untuk fitur anginnya. Dan ini bisa sobat teknisi lakukan proses pengaktifan pada tombol. Nah ini sobat teknisi bisa lihat untuk di angka setting temperatur atau bagian digital temperaturnya ini tidak ada angka yang tertera, dan aktual temperatur juga tidak ada, hanya angin saja yang dikeluarkan di digitalnya. Dan ini juga sama dengan gagang, hanya mengeluarkan hawa dingin saja. Jadi ini hanya angin saja yang keluar, tidak mengeluarkan hawa panasnya. Nah ketika kita nonaktifkan, maka dia bakalan kembali normal ya, aktual temperaturnya sesuai dengan settingan temperatur. Oke sobat teknisi, itu adalah perbedaan 8630 Pro dengan 8650 dari fitur wind atau anginnya saja ya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin bertanya bagaimana cara menonaktifkan fitur yang ada di gagang atau di fitur anginnya saja, sobat teknisi bisa lakukan penonaktifan pada bagian belakang yang sudah kita perlihatkan di awal tadi. Itu cukup dinonaktifkan. Jika kita sudah nonaktifkan, maka tombol ini tidak bisa digunakan lagi. Oke. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur yang ada di 8630 Pro yang tentunya itu mengadopsi dari 8620 DX Pro dan juga 8650 Pro. Jadi untuk secara tampilan dia seperti 8620 DX Pro dan juga mengeluarkan angin di angka 200, temperatur 550. Dan juga untuk tampilan dudukan blower, dudukan nozzle itu dia menggunakan dudukan seperti 8650 pada blower Sugon. Sedangkan untuk 8620 DX Pro dia menggunakan
dudukan yang berbahan stainless ya. Dan untuk dudukan TJ251 atau dudukan gagang ini dia menggunakan TJ251 dan sama dengan 8620 DX Pro. Perbedaannya dengan TJ251 di edisi sebelumnya atau di secara tampilan dia mungkin perbedaannya sedikit di warna yang sedikit terang dari yang sebelumnya, dan juga untuk pada bagian cabutan atau untuk bagian pelepasan nozzle-nya ini dia sekarang ada double. Kita matikan dulu. Ada double yang ini berfungsi untuk proses pencabutan nozzle tipe baru dari 8630 DX Pro ini, karena dia menggunakan nozzle dengan jenis baru headgun. Jika yang sebelumnya, edisi yang sebelumnya dia masuk pada bagian dalam, nozzle-nya ini masuk pada bagian dalam, sedangkan untuk yang sekarang itu dia berada pada bagian luar. Dan di sini ada terdapat seperti kuncian atau klipannya, itu berfungsi untuk mengunci nozzle-nya agar tidak terlepas dari headgun-nya. Jadi ketika sobat teknisi memasang seperti ini, sobat teknisi bisa lakukan pelepasan atau pergantian nozzle di TJ251 agar terhindar dari yang namanya panas ya. Jadi untuk nozzle TJ251 ini sobat teknisi bisa lakukan pergantian di TJ251 karena untuk nozzle-nya berbeda, makanya dudukan untuk pergantian nozzle ini berbeda dengan edisi TJ251 sebelumnya. Oke, untuk sobat teknisi itulah perbedaan blower Sugon 8630 Pro yang edisi sekarang dengan 8630 Pro di edisi sebelumnya. Oke, sobat teknisi, mungkin sekian dulu untuk tampilan dan juga beberapa fitur yang ada di 8630 Pro blower Sugon. Untuk secara fitur tidak ada perbedaan dari edisi yang sebelumnya, itu hanya berbeda pada bagian luarnya saja, headgun dan juga nozzle-nya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin bertanya hal apa yang membedakan dengan edisi yang sebelumnya, tentunya hanya pada bagian headgun-nya. Ini dengan fitur yang dengan tampilan yang baru dari Sugon 8630 8650 itu fungsinya adalah mempermudah sobat teknisi dalam proses pergantian elemennya atau pergantian headgun-nya ini. Karena untuk yang sistem sebelumnya sobat teknisi harus bongkar satu set pada bagian gagangnya, sedangkan untuk yang sekarang sobat teknisi dilengkapi dengan kuncian segi 5 yang ini berfungsi untuk pergantian mulai dari satu set gagang atau mungkin elemennya saja yang memiliki seri A11 sama dengan gagang blower 8650 yang sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi sobat teknisi cukup lakukan pelepasan di 3 kuncian segi 5 yang ada di bagian dalam ini, dan elemennya atau headgun ini bisa dilepaskan dan dipasang secara mudah ya. Jadi untuk fitur yang sekarang atau tampilan yang sekarang itu adalah salah satu hal yang bertujuan agar mempermudah sobat teknisi dalam proses pergantian gagang blower ataupun headgun-nya. Untuk bagian gagang blower itu sobat teknisi bisa lakukan pergantian hanya dengan lakukan pembukaan atau pergantian pada bagian sini. Sobat teknisi cukup buka pada bagian tutup ini dan sobat teknisi bisa lakukan proses buka dengan menggunakan kuncian segi 5 ini, dan gagang bisa dilepas secara mudah dan gampang. Itu perbedaan 8630 dengan 8620 DX Pro. Itulah sobat teknisi. Untuk selanjutnya mungkin kita seperti biasa memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang kita bahas pada episode kali ini. Karena untuk 8630 Pro dengan edisi sebelumnya itu sama, maka untuk tips dan trik seperti biasa kita mengingatkan selalu jaga kebersihan, karena tentunya kebersihan dari sebuah unit itu sangat diperlukan agar unit yang sobat teknisi gunakan dapat digunakan secara maksimal, secara terus-menerus, dan juga skala atau jangka waktu yang lama ya, agar terhindar dari yang namanya rusak yang disebabkan oleh overheat atau mungkin komponen-komponennya terdampak dari beberapa
hal yang tidak dapat diterima dari blower ini. Salah satunya itu adalah pada bagian belakang, sobat edisi bisa lihat ada sedikit ventilasi pada bagian belakang atau sirkulasi udara. Ini bertujuan untuk jalur dari penyedotan udara yang nantinya dialirkan untuk gagang atau yang dikeluarkan oleh gagangnya. Tentunya jika pada bagian belakang sini terdapat hal yang menutupnya atau menghalanginya seperti debu atau mungkin ada beberapa komponen yang sobat edisi letakkan pada bagian belakang sini yang dapat menghalangi keong atau blower yang ada di dalam ini bekerja secara maksimal dalam proses penyedotan udara yang bakal ditransfer atau dialirkan ke gagang. Jadi untuk sobat edisi selalu perhatikan bagian belakang sini agar tidak terhalang atau mungkin ada penumpukan debu pada bagian ventilasinya ini. Oke, untuk sobat edisi selalu jaga kebersihan dari cairan, debu, dan juga beberapa komponen yang tentunya tidak ramah dari blower ini. Dan juga untuk bagian selang atau karet dari gagang blower ini, sobat edisi selalu perhatikan juga jangan sampai gagang blower ini tertekuk secara terus-menerus, apalagi ketika digunakan dalam proses garapan. Jika sobat edisi lakukan proses garapan dan juga gagangnya dalam keadaan tertekuk, yang itu lama-kelamaan bisa berdampak pada performa dari keong atau mungkin blower yang ada di dalam stationnya ini. Karena untuk proses penyedotan dan proses pengeluaran atau transfer udara dari blowernya ini itu tentunya harus membutuhkan sirkulasi yang lancar ya. Jadi ketika dia dalam keadaan tertekuk, sirkulasinya terhambat yang bisa menyebabkan atau berdampak pada kerusakan pada keong atau blower yang ada di dalam stationnya ini. Jadi untuk sobat edisi selalu perhatikan unitnya, posisi letaknya karena bobotnya cukup berat juga. Untuk sobat edisi yang meletakkan pada bagian atas, perhatikan tekukan pada bagian sini dan bagian sini. Sobat edisi bisa perhatikan agar tidak tertekuk ketika proses penggarapan. Itu bisa berdampak atau menyebabkan kerusakan pada keong dan juga elemen yang ada pada bagian headgun ini, karena settingan udara dan juga settingan panas itu harus seimbang atau balance agar menjaga elemennya tetap tidak terlalu overheat ya. Jadi ketika overheat yang dilakukan secara terus-menerus karena settingan udara yang kecil dan temperatur yang cukup tinggi itu bisa menyebabkan elemen yang ada di dalam headgun ini terjadi putus atau mungkin konslet juga. Untuk sobat edisi mungkin untuk TNT-nya sekian dulu, dan juga untuk sobat edisi yang mungkin banyak teman-temannya yang ada di meja servisan bisa mengaktifkan fitur lock unlock-nya agar terhindar dari perubahan settingan yang sobat edisi tidak inginkan. Karena sistem channel itu fungsinya untuk menyimpan settingan yang sobat edisi ingin setting dan mempermudah sobat edisi dalam proses penggarapan ketika pergantian settingan temperaturnya, dan sobat edisi bisa lakukan proses pergantian channelnya dari gagangnya. Ini mempermudah sobat edisi yang melakukan peletakan stationnya ini pada bagian atas, jadi tidak perlu berdiri lagi untuk memencet tombol channelnya, hanya langsung dari gagangnya saja. Jadi itulah blower Sugon 8630DX Pro. Untuk sobat edisi mungkin sekian dulu. Jika ada pertanyaan dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten TNT selanjutnya. Dan untuk sobat edisi jangan lupa share video kita agar teman-teman teknisi yang lainnya dapat menyaksikan episode-episode TNT kita. Tentunya agar kita saling sharing ilmu dan juga sharing pengetahuan mengenai beberapa produk yang kita gunakan di meja servis kita masing-masing. Oke sobat edisi, selanjutnya jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook agar sobat edisi tidak ketinggalan info menarik apa saja yang ada di 994. Mungkin sekian dulu episode kita kali ini. Sekian dari saya Rizky QC 994, pamit diri, ciao.